Keberhasilan adalah sebuah proses dari kerja keras dan air mata. Dia perlu ditanam dan ditumbuh kembangkan, bukan semerta-merta hanya menunggu keberuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Mau beli skincare bilang suami, mau beli gamis bilang suami. Emang kalau suaminya ngelirik wanita lain izin sama istri? Aduh, please deh, jangan pernah menyamaratakan antara izin dengan keimanan. Izin ini berkaitan dengan kejujuran dan penghormatan kita. Kita apa-apa diskusi nih. Tapi kalau masalah ngelirik wanita lain itu keimanan. Emang jamin juga kalau apa-apa izin suaminya nggak ngelirik wanita lain. Jadi jangan pernah ya kita menyamaratakan sebuah keadaan seolah-olah dia yang tidak izin itu lebih memiliki kuasa dibanding yang izin, karena ada beberapa wanita juga yang memang notabene-nya apa-apa tuh selalu berdiskusi sama suami. Yang bener yang mana Bun? Yang benar yang mana Bun Ai? Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Yang benar itu adalah kita berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata sinis terhadap pilihan yang diambil oleh orang lain. Aduh, berat banget ya Bun Ai ya. Oke deh, selamat hari Kamis manis. Ini video anak-anak lagi bantuin Bun Ai untuk siap-siap mindahin dompet lama Bun Ai ke dompet baru ya. Dan seperti biasa ini adalah foto waktu baby Agni dapat kado. Jadi dia itu ulang tahun tanggal 27 Juli. Terus kita baru bisa taskurannya itu kemarin di bulan-bulan September, karena PPKM kan naik level terus ya. Nah ini tuh dia dapat kado, terus dinikmati sama-sama sama abang-abangnya. Foto-foto dulu. Pokoknya selalu dikasih afirmasi, siapapun yang dapat kado, yang dapat hadiah itu harus di unboxing bersama-sama. Harus dibahagianya itu harus bersama-sama. Nah ini tuh Rafa lagi tugas ya teman-teman, dan itu biasa banget untuk tugas sendiri. Oke, menjawab pertanyaan teman-teman tentang si alam bawah sadar tersebut. Kalau dulu Bun Ai waktu punya anak Rafa itu juga sama, paniknya luar biasa, ilmunya bener-bener gak ada. Jadi kadang-kadang kita nih mau menikah, yang kita ribetin tuh adalah persiapan di hari H itu. Sementara untuk di hari-hari setelah pernikahan kita memang butuh pembelajaran. Nah yang paling terpenting adalah setelah kita tahu tujuan dan jalan yang kita lalui itu banyak banget kesalahan, kita pasti dong otomatis ingin memperbaharui jalan-jalan tersebut. Sehingga di setiap pertambahan fase kehidupan kita tuh benar-benar bisa menemukan jalan paling efektif untuk menuju kebahagiaan. Aduh, Kamis manis ya kan. Awal-awal udah disindir-sindir sini sama si Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman gak menangis, apalagi hatinya teriris-iris nih. Oke deh, untuk vlog hari ini Bun Ai bakalan sharing gimana sih caranya Bun Ai itu untuk nabung dari sisa anggaran, karena kebetulan Bun Ai ini dapat gaji tuh bulanan ya. Dan saat ini yang bekerja hanya Pak suami. Jadi Bun Ai tuh benar-benar ngelola apa yang dari suami Bun Ai. Pas corona juga Bun Ai kena dampak, dimana suami harus pindah kerja dengan yang otomatis penghasilannya di bawah dari yang sebelumnya. Tapi balik lagi, yang namanya hemat itu bukanlah karakteristik atau pembawaan. Oh dia lahir dalam kondisi hemat gitu, enggak ya sama sekali teman-teman. Hemat itu benar-benar pembelajaran. Kadang-kadang Bun Ai juga masih melakukan pemborosan gitu. Balik lagi, yang terpenting adalah kita langsung sadar on budget kita tidak terlalu berlebihan. Nah ini Bun Ai kan udah pernah sharing ya, kalau Bun Ai itu lagi nyoba untuk mindahin penggunaan dalam kemasan saset gitu ya ke kemasan yang besar. Nah ini biasanya setiap hari itu pasti banget, ini pas lagi dikit aja cuciannya, itu pasti banget Bun Ai udah nyuci pagi-pagi, udah masak, sehingga ya dari mulai anak itu bangun sampai nanti dia tidur lagi, Bun Ai itu udah benar-benar tinggal ngurusin mereka aja. Jadi nggak stres gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk cucian itu benar-benar Bun Ai usahain nggak boleh reunian, karena kalau udah reunian mereka tuh bisa kelamaan ngobrolnya sehingga kita males ngebubarinnya. Ada yang sama nggak kayak gitu? Kalau ada yang sama boleh langsung tulis di kolom komentar ya.
Nah, Bunda itu naruh-naruhin semuanya di botol kayak jamu gini, itu harganya Rp3.000. Bunda beli di Tokopedia. Nah, Bun Ai udah nyamain antara yang kemasan kecil itu setara dengan 2 tutup botol jamu kayak gini. Jadi bener-bener sama antara yang saset dengan yang kemasan besar. Dan ternyata lebih hemat yang kemasan besar ya. Dulu Bunda juga mikirnya aduh kalau nakar kayak gini tuh nggak bisa, makanya Bunda pas mau pindah dari kemasan yang saset ke kemasan yang besar itu Bunda tahu dulu nih kira-kira berapa sih jumlahnya. Nah teman-teman, karena Bunda nggak kreatif jadi stikernya tuh bener-bener Bunda cuman gunting dari kemasan itu terus dilakban. Jangan ditiru ya, kalau teman-teman yang lain tuh pasti banyak yang kreatif. Sisanya jangan dibuang, langsung Bunda kocok-kocok untuk cucian hari ini. Oke deh teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi dan hari ini Bunda mau sharing untuk gimana sih caranya Bun Ai nabung dari sisa anggaran ya. Nah yang pertama itu Bunda itu langsung kayak nabung dari sisa uang sayur ya Bun Ai. Itu 10.000 per minggunya. Jadi sebelum dibelanjain ya, setelah Bun Ai bagi-bagi anggarannya ya, setelah terima gaji kita bagi budgetingnya, Bun Ai langsung ngambil 10.000 gitu per minggunya untuk langsung Bun Ai celengin. Nah ini yang 20.000 nya itu adalah uang bensin suami. Jadi suami Bun Ai juga ikutan nih untuk ngasih challenge ini. Oke deh aku tabung 20.000, jadi setiap minggunya dia nyisihin 20.000. Nah komponen 20.000 yang lain itu dari bensin mobil, terus kemarin pas bayar listrik ada kembalian ya udah Bunda taruh di sana, terus dari beli beras, terus dari susu anak-anak, dan itu beberapa komponen lainnya. Ada beberapa komponen yang juga belum Bunda masukin seperti dana darurat, ini kita belum tahu kan habisnya berapa, mungkin nanti di terakhir karena akan dibagi 2 juga antara masukin ke celengan ini kan celengan seru-seruan aja ya, sama keinginan Bun Ai di sinking fund. Salah banget kalau ada yang berpikiran wah nabung sih enak kalau duitnya ada, ngatur uang sih enak kalau uangnya ada. Kalau uangnya banyak, justru dari rezeki kita yang memang saat ini kita merasa kecil, pas-pasan, bagaimana cara kita menghargai hal tersebut adalah mengaturnya dengan sebijak mungkin supaya rasa syukur bertambah, supaya rasa bahagia itu bertambah, dan kita menunjukkan kepada Allah kecil aja kita amanah. Syukur-syukur Allah percaya kita untuk hal yang jauh-jauh lebih besar lagi. Aduh, ketemu lagi kamu Bunda untuk hari ini ya. Jadi gitu ya teman-teman, itu kan celengannya di bawahnya bisa dibuka. Balik lagi yang bisa buka celengan adalah kita, yang bisa menggerakkan celengan itu adalah tangan kita. Jadi jangan pernah takut, oh aku memang gak bisa kalau dibuka kayak gini. Kalau memang rem kita pakem, insya Allah akan tetap pakem. Nah kayak gini teman-teman tuh ongkosnya, jadi udah langsung dikurangin 10.000 untuk listrik, ada kembalian langsung Bunda masukin situ. Nah teman-teman, menabung itu adalah proses alam bawah sadar kita loh ya. Jadi teman-teman gak usah ribet nyuruh anaknya, woi hemat dong, woi belajar nabung, woi jangan jajan mulu, itu gak perlu sama sekali. Teman-teman cukup menerapkan hidup hemat, tidak boros pada diri teman-teman sendiri. Insya Allah anak-anak itu akan ngikut, karena pendidikan alam bawah sadar itu akan jauh lebih dahsyat ketimbang alam sadar. Nah ini tuh anak-anak nabung sendiri, Rafa sama Bima ditaruh di dompet ini, bukan dari uang jajan mereka ya. Mereka hampir nggak pernah jajan, karena kalau belanja bulanan biasanya kan udah Bunda siapin cemilan. Itu kalau misalnya Bunda suruh Rafa tolong beliin telur ke sebelah, terus misalnya beliin barang-barang yang kurang, itu kalau ada kembalian Rafa bilang boleh nggak kembaliannya buat aku, ditabungin. Dan ini benar-benar pendidikan alam bawah sadar. Kalau dulu Bun Ai juga nggak sedetail ini dalam budgeting, nggak serapih ini. Itu Rafa setiap hari ada aja beli ikan lah yang 2.000-an, beli mainan lah di tukang mainan yang bisa sampai 15.000, 20.000 per harinya, belum per minggunya. Jadi nafsu jajannya mungkin lebih tinggi juga karena bundanya mungkin memiliki nafsu jajan yang juga luar biasa. Sama kan kayak teman-teman nganterin anak TK ya kan. Anaknya baru jajan 5.000 di kantin sekolah, teman-temannya sambil nungguin beli bakso, beli pop ice udah berapa. Terus ngadunya sama pak suami, wah anakku jajannya banyak banget. Coba dikoreksi lagi, siapa nih yang jajannya lebih banyak? Bercanda ya teman-teman, tapi serius deh, pendidikan alam bawah sadar tuh ternyata dahsyat banget sih. Nah ini tuh recehannya tuh udah Bunda pisah-pisahin, 200-nya, 500-nya, 100-nya. Nanti insya Allah 200 sama 100 akan kita gabungkan sehingga menjadi 500, lumayan kan? Bisa untuk parkiran kalau kita lagi bawa mobil nih.
Jadi pokoknya menabung itu adalah sebuah proses, hemat itu sebuah proses. Nikmati aja terus, dan setiap manusia itu memiliki kuota gagal untuk setiap langkahnya, baik dalam ibadah, baik dalam keputusan, sama baik dalam hemat. Kita punya kok kuota gagal untuk boros. Yang terpenting setelah kuota itu habis, jangan pernah membeli kuota tambahan lagi. Oke deh Bunda, belum sapa-sapa teman-teman ya. Jangan malu nabung recehan. Hai Palu dan Kuningan. Halo, sehat-sehat kalian di sana semuanya. Beli gado-gado diikat karet. Halo Manado dan Cikaret. Cikaret, kamu tetanggaan loh sama Bun Ai. Boleh nih kapan-kapan meet up nih YouTuber Depok. Waduh. Depok dan sekitarnya ya. Sama anak jangan kasar. Hai Pontianak dan Makassar, sehat-sehat semuanya di sana. Dan yang belum disapa, bersabar, nanti Bun akan sapa satu-satu. Oke deh, bagi kamu yang senantiasa bergabung di channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe, terima kasih lope-lope ya. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, jangan ragu, langsung dukung channel ini agar cepat berkembang dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, sehingga kamu gak ketinggalan kalau Bun Ai update video terbaru. Tapi kalau udah ketinggalan jangan khawatir, masih ada videonya di channel Keluarga Bun Ai selama kuota kamu masih ada. Bercanda ya teman-teman. Nah, kalau untuk dana hiburan sendiri, Bunda tuh biasanya selang-seling ya, berbayar gratis, jadi nggak terlalu over budget. Nah, yang paling penting lagi tuh sebenarnya di mana? Di ibunya. Kalau misalnya ibunya tuh ngerasa, wah aku harus begini setiap Sabtu, setiap Minggu, itu akan memberikan pendidikan juga kepada anak. Jadi ayo mulai kita nikmati hal-hal yang sederhana. Mungkin sebagian orang akan menganggap kita tidak menikmati hidup, tapi kita nggak usah marah. Kita akan menunjukkan bahwa cara menikmati hidup seseorang itu berbeda-beda. Sama aja kayak makan bubur, ada yang diaduk, ada yang nggak diaduk kan. Kalau bunda-bunda tim yang mana nih? Diaduk apa yang nggak diaduk? Boleh tulis di kolom komentar. Kayak Abang Bima ya, Bima tuh benar-benar belum mau sekolah. Jadi mau nggak mau Bun Ai ngajarin Bima semampu Bun Ai aja. Oke, itu aja untuk video hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi, dan mohon maaf kalau banyak salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.